Mlebu oke. Halo? Halo. Nah, halo. Wes ya. Tulisannya di mana? Ya makanya kan dicilik ke bangsat. Wes buka. Wes, aku mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Jadi gini, gua mau ngasih tahu ke kalian dulu, video yang gua buat sama Emon ini maksudnya buat hiburan. Bener. Dan juga buat tambahan informasi ke kalian, cuman karena mulut kita berdua dosanya banyak. Maaf banget kalau mulutnya Emon gak berpendidikan. Bangsa. Nah, gue bilang apa coba? Bukan gue yang bilang. Ya pokoknya gue sama Dayat udah ngomong nih ya, kalau lu masih mau nonton, ya udah, semoga terhibur. Gue sama Emon mengucapkan Apa sih? selamat menonton bangsa. Oh, selamat menonton. Ya bareng. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Ngerepotin aja kalian. Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi lebih sehat jasmani dan rohani. Amin. Kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga, membahas film-film terkini, terseru, terasik, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke bioskop atau menghabiskan waktu streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar kot. Kali ini, Dayat bakal bahas salah satu film horor Netflix dari Thailand yang berjudul The Maid yang baru rilis tahun 2020 ini. Kalau nggak salah, tanggal 9 Juli kemarin. Pas denger judulnya, jujur saya udah tahu kalau film ini bakal soal hantu-hantu begitu. Film ini menceritakan tentang sosok hantu pembantu rumah tangga. Namun, justru kehadiran sang The Maid tidak menjadi sorotan utama dari film ini. Menjelang paruh akhir film ini, kita disajikan sebuah twist yang merubah haluan film ini. Dari The Maid yang gentayangan, jadi aksi sadis yang penuh darah dan kebengisan. Baik, daripada saya ngerocos kelamaan, langsung aja kita mulai cerita alur film The Maid. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu buat yang belum subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Film dimulai dengan sosok gadis kecil bernama Nit yang sedang tidur dengan boneka monyetnya. Tapi ternyata, si pembantu yang mengurus Nit dihantui oleh boneka monyet tersebut, yang rupanya adalah semacam The Maid atau siluman monyet jadi-jadian. Kemudian, mari kita tinggalkan boneka monyet mistis Anfaida ini, karena tidak penting dan tidak akan dibahas lagi di film ini, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan alur utama dari cerita film ini. Baik, kita gas. Karena tak kuat dengan segala kejadian mistis yang ada di rumah ini, si pelayan pun mohon undur diri kepada nyonya pemilik rumah yang bernama Uma. Setelah itu, Uma pun minta tolong dicarikan pembantu baru. Namun, para orang dewasa tidak tahu bahwa rupanya ada sosok lain yang menghantuinya. Uma dan suaminya, Niraj, lalu memanggil dokter untuk memeriksa Nit. Dokter bilang bahwa Nit menderita sakit jiwa dan rentan berhalusinasi. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan sosok gadis imut dan lucu bernama Joy, yang melamar kerja sebagai pelayan baru di rumah mewah tersebut. Joy dibawa oleh pelayan yang lebih senior, bernama Wan, dan diperkenalkan ke Nit, yang terlihat hobi banget menggambar banyak gambar aneh. Wan bilang ke Joy bahwa Nit sakit jiwa. Wan juga berpesan kepada Joy agar tidak mencampuri urusan orang lain di rumah tersebut. Kemudian, Joy dipersilakan untuk tinggal di rumah pembantu. Dan bisa kita lihat bahwa keluarga Uma bukanlah kaum yang memasukkan motornya ke ruang tamu. Joy diantar oleh supir keluarga tersebut yang bernama Chai. Chai bilang bahwa Joy akan tinggal sendiri di rumah tersebut. Malamnya, Joy diganggu oleh sosok dengan wajah yang tidak jelas di kamarnya. Yang beruntung, itu cuma mimpi. Esoknya Joy pun diperkenalkan kepada Uma dan memulai pekerjaannya sebagai pelayan di rumah tersebut. Setelah itu, Joy terlihat usai menina bobokan Nit yang susah tidur. Tapi ketika ia hendak meninggalkan kamar itu, tanpa ambil pusing, Joy langsung lanjut kerja ngurusin laundry. Tapi pas mau nyuci, Joy malah nabrak cowok di pengkolan. Dan itu siapa yang mengucapkan Assalamualaikum di jendela. Cowok itu rupanya adalah Niraj, majikan dari rumah tersebut. Setelah itu, Joy langsung lanjut kerja di dapur, ditemani dua pelayan lainnya yang lebih senior, yakni Wan dan Born. Di situ, Joy diperkenalkan sebuah lagu oleh Born dengan lirik yang sangat puitis. Wan kesel karena lagu yang di style Born terlalu absurd. Lagunya tidak salah, ibu yang tidak gaul. DJ, coba tolong putar lagunya.
Kemudian malamnya Joy tampak sedang mandiin Nit. Pas lagi asik niup buih-buih sabun, tiba-tiba Nit terpaku mantengin pintu kamar mandi. Joy tidak melihat apa-apa, tapi pas dia lihat ke cermin, kemudian seolah tidak terjadi apa-apa, Joy lanjut ngajak Nit tidur. Tiba-tiba Joy menemukan sebuah buku cerita yang sepertinya ia kenal. Lalu ia menceritakan cerita itu untuk menemani Nit supaya bisa terlelap. Buku itu menceritakan tentang kehidupan dua kakak adik perempuan yang saling menyayangi, namun harus berpisah, yang membuat Joy teringat akan masa lalunya. Lalu saat Joy keluar kamar dan menutup pintu, siapa itu yang di dalam kamar? Di tengah tidur lelapnya, Nit pun dikagetin sama asu kaget bajingan. Mbak cuma ngos-ngosan aja mbak ngelihatnya. Iya, saya sampai ngejengkang mbak yang ini yang isi suara. Sementara itu, Joy malah asik menjelajahi rumah tersebut. Joy mulai ngecek-ngecek buku dan berkas di lemari dan menemukan sebuah foto. Ada yang nyapa di luar pintu kaca. Dan lagi-lagi, mbak ini nggak teriak, nggak kabur, dan nggak ngapa-ngapain. Cuma napasnya doang aja yang kaget sedikit. Ampun, berani banget kamu ya mbak. Jadi sayang saya. Terus saat demitnya sudah hilang, Joy nengok ke bawah dan muncul lagi si demit. Dengan muka yang gosong dan gigi yang merah. Pasti mbaknya ngerokok nih. Joy pun membungkuk dan ngambil foto yang terjatuh. Tahu-tahu demitnya malah ngerangkak lewat nutupin kamera. Sebentar ya. Dan lagi-lagi, si Joy ini nggak teriak atau nggak takut sama sekali. Lalu Joy pun hendak berjalan keluar ruangan tersebut. Tapi dia dicegat sama furnitur yang kesel karena Joy belum bayar duit parkir. Dan pas nengok ke belakang, tiba-tiba di atas lemari ada yang nangkring. Nah, sekarang baru teriak kan? Kenapa baru sekarang teriaknya mbak? Joy pun langsung ambil langkah 1000 dan kabur ke kamar Nit. Tapi ternyata Nit udah kebangun. Dan tiba-tiba demitnya muncul di samping Nit. Dan seperti yang kita tebak, Nit nggak teriak sama sekali. Cuma napasnya aja yang kaget. Dan lalu pintunya ketutup. Tiba-tiba Nit muncul di belakang Joy. Pas Joy nengok ke belakang, Nit malah nyuruh Joy nengok ke depan. Dan ternyata demitnya muncul di balik pintu kaca. Kemudian Joy pun kembali membawa Nit ke Nyonya Uma. Uma terlihat tidak percaya. Joy kemudian menanyakan ke Uma soal foto yang ia temukan, karena sosok demit yang ia lihat mirip dengan cewek di foto tersebut. Uma bilang bahwa cewek di foto itu merupakan bekas pembantunya yang pernah kerja di rumah ini, bernama Ploy. Namun suatu hari Ploy pergi menghilang entah kemana. Kemudian Uma terlihat memandangi foto itu dan teringat masa lalu. Rupanya dulu Uma dan Ploy itu cukup dekat juga sih, bahkan deket banget. Adu gunting ternyata. Esoknya Joy bertanya soal Ploy ke Wan dan Born. Namun mereka berdua enggan menjawab dan seolah menutup-nutupi sesuatu. Joy kemudian memilih bertanya pada si Chai, si supir. Chai menceritakan bahwa dulu Ploy dan Uma sangatlah dekat dan saling menyayangi. Baik, Chai bilang bahwa suatu hari Ploy pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa memberitahu siapapun. Malamnya, terlihat Niraj ada di ruangannya dan memandangi sebuah foto juga dan mengingat masa lalunya. Rupanya, dulu Ploy juga dekat dengan Niraj. Bahkan hingga sempat kentu di atas meja kerjanya. Jadi Mbak Ploy ini fleksibel juga ya. Sementara itu, Joy sekarang bertanya kepada Nit soal Ploy. Ketika Joy nanya di mana keberadaan Ploy sekarang, Nit langsung melihat ke arah belakang Joy. Tiba-tiba, demit Ploy menyergap Joy dari bawah kasur dan membawa Joy ke semacam dimensi lain. Rupanya, demit Ploy ingin menunjukkan sesuatu kepada Joy. Joy diperlihatkan adegan Niraj dan Ploy di ruang kerja. Ploy memberitahu Niraj bahwa rupanya ia hamil. Niraj pun langsung memeluk Ploy. Kemudian Joy diperlihatkan momen lain. Kali ini Niraj memberitahu istrinya bahwa Ploy hamil. Niraj melihatnya sebagai berita bagus karena akhirnya di rumah itu akan ada seorang anak. Kemudian Joy kembali diperlihatkan momen lain. Kini anak Ploy sudah lahir dan Ploy terlihat menggendongnya dengan bahagia. Joy pun ikut melihatnya sambil tersenyum. Tapi kemudian Ploy pergi kamar mandi lalu terpeleset dan kepalanya terbentur bak mandi. Hingga ia terbaring bersimbah darah di lantai kamar mandi. Waktu Uma melihat kejadian ini, rupanya Uma bukannya menolong Ploy, tapi malah menutup pintu kamar mandinya.
Di saat itu juga Joy menyadari sesuatu. Rupanya Ploy adalah kakak dari Joy yang terpisah waktu masih kecil dulu. Mereka bahkan ingat dengan lagu masa kecil mereka berdua. Setelah itu, Chai, Wan, dan Born terlihat membungkus Ploy dengan plastik lalu membopongnya keluar dan menguburnya di pekarangan rumah. Akan tetapi, Joy diperlihatkan bahwa rupanya sebelum dikubur dalam keadaan terbungkus plastik, si Ploy masih bernapas dan terlihat sedikit bergerak. Rupanya Ploy masih hidup. Niraj pun menyadari hal ini. Namun ketika melihat bayi Ploy yang digendong Uma, ia memutuskan untuk tetap mengubur Ploy hidup-hidup. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya Nit adalah anak Ploy dan juga keponakannya Joy. Joy mencoba menghentikan mereka mengubur kakaknya, tapi apa daya, ini semua hanyalah memori yang diperlihatkan kepada Joy saja, sehingga Joy tidak bisa merubah apa-apa. Esoknya, Joy terlihat bersimpuh di pekarangan tempat Ploy dikubur. Ia terlihat merencanakan sesuatu. Rupanya, Joy pergi menemui psikiater. Dan akhirnya kita tahu bahwa Joy mengidap masalah jiwa sejak 2 tahun lalu. Namun di depan sang psikiater, Joy bertingkah seolah dirinya stabil dan tidak punya masalah. Dan akhirnya kita tahu bahwa dulu Joy pernah bekerja sebagai pelayan di tempat lain. Dan ia membunuh kedua majikannya dengan amat bengis. Ia bercerita ke psikiaternya bahwa ia berhenti karena majikannya pindah rumah dan rumahnya dijual. Setelah itu, Joy menanyakan pada psikiater apakah kondisinya cukup stabil untuk merawat anak. Joy bercerita bahwa ia menemukan anak dari kakaknya dan ingin merawat keponakannya itu. Malamnya, rupanya di rumah itu akan diadakan pesta gede-gedean dalam rangka perayaan ulang tahun Uma. Terlihat semua orang di rumah tersebut tengah bersiap-siap, termasuk si Joy. Akhirnya pesta pun dimulai. Sementara itu, Joy terlihat sedang ngobrol dengan Chai dalam mobil. Dan kemudian, tanpa banyak omong, Joy menghabisi Chai dengan mencekiknya menggunakan kantong plastik. Sama persis seperti cara Ploy mati. Setelah itu, Joy tampak mengikat Born di dapur, lalu meninggalkannya. Sementara itu, Wan datang mengecek Chai di dalam mobil. Tapi tiba-tiba Joy datang dan menyerang Wan dengan sebuah jarum suntik. Wan tampak ngap-ngapan dan kesakitan. Lalu, Joy memasukkan Wan ke dalam mobil bersama Chai, lalu meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Joy kembali menemui Born yang terikat di dapur. Joy mulai memakai jaket plastiknya. Kemudian, ia menyetel lagu kesukaan Born dan berjoget di depan Born. Kemudian tanpa banyak omong, Joy langsung menebas leher Born. Hingga wajahnya Joy seperti wajah kebanyakan artis Jepang yang saya lumayan familiar. Setelah itu, Joy pergi ke kamar mandi dan membersihkan noda di wajahnya dengan bahagia dan imut. Cakep sih mbak, cuma... nanti aja, oke? Tahan. Kemudian Joy pergi ke kamar Nit dan memasangkan headset ke kuping Nit. Lalu Joy meninggalkan Nit tertidur sambil ditemani oleh sosok demit ibunya. Kemudian pesta sebenarnya pun dimulai. Para tamu terlihat muntah-muntah darah karena minuman yang disajikan Joy. Kemudian Joy hadir dengan sebilah pisau dan tusuk sana tusuk sini dengan ekspresi yang sangat hakiki. Usai membantai para tamu, Joy pun menemui Uma yang berada di kamarnya. Di situ Uma bilang bahwa ia sudah tahu dari awal bahwa Joy adalah adik dari Ploy karena surat-surat yang dikirimkan Joy ke Ploy semasa kecil. Tiba-tiba, Uma terlihat tak bisa bernafas. Rupanya, Joy menyelipkan sesuatu ke teh favorit Uma. Uma pun mengamuk dan mencekik Joy. Namun untungnya Joy sigap dan langsung menusuk leher Uma. Hingga Uma terbaring di sampingnya dengan darah segar yang mengalir deras dari lehernya. Sekarang tinggal Niraj. Niraj kaget saat ia keluar rumah dan rupanya semua sudah dalam keadaan dilalap si jago merah. Tiba-tiba Joy muncul dan menusuk Niraj. Joy menusuk Niraj berkali-kali di dadanya dan terakhir di dagunya. Kini semua pembunuh kakaknya sudah mati dan Joy terlihat tersenyum bahagia. Kemudian Joy menghampiri Nit di kamarnya dan mengajak Nit pergi dari rumah tersebut. Namun saat hendak meninggalkan rumah itu, Joy tak kuasa menahan kesedihannya dan menangis sejadi-jadinya. Dan film pun tamat. Sungguh film yang luar biasa. Bisa dibilang ini adalah semacam film hybrid blasteran gitu ya. Ada horor di paruh awal, terus juga ada gore sama aksi sadisnya itu di akhir-akhir kan. Sungguh sebuah sajian tontonan yang menguras emosi saya. Dari film ini, kita disajikan hubungan kakak adik yang sangat erat antara Joy dan Ploy, meskipun terpisah dua dunia.
Dari film ini juga kita bisa belajar soal fleksibilitas ploy yang mampu membahagiakan kedua belah pihak. Depan bisa, belakang bisa. Lubang bisa, batang pun juga sangat bisa. Sungguh-sungguh multi talent. Baik, itu dia kira-kira alur singkat dari film The Mist. Maksud saya, The Mist. Bagaimana pendapat kamu tentang film horor sadis satu ini? Film apa lagi yang kamu ingin kita bahas? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau begitu, terima kasih. Dari undur diri, dan Emon undur-undur. Oh iya, jangan lupa subscribe. Terima kasih.